Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai Ibu Ani sebagai salah satu pemilik wirausaha di bidang kesehatan. Selamat malam, Ibu Ani. Malam. Baik, jadi usaha yang sedang Ibu Ani jalani yaitu praktik bidan di rumahnya. Dalam wawancara ini, kami akan memberikan sedikit pertanyaan mengenai usaha yang dijalani oleh Ibu Ani. Kemudian nanti hasil wawancara ini akan kami upload di YouTube. Baik, apakah Ibu Ani bersedia? Iya, Baik, terima kasih Ibu Ani. Bisa kami mulai ya? ya silakan. Ya, untuk usaha bidan ini, praktik di rumah, Ibu Ani sudah menjalankan berapa lama dan dari kapan ya, Bu? Kurang lebih dari tahun 2008 sampai sekarang, sekitar 15 tahun. Oh, sudah lama berarti ya, Bu ya? Sudah lama sekali. Iya, Kemudian untuk sampai saat ini, sampai bisa membuka praktik bidan sendiri itu, Ibu sudah menempuh pendidikan apa saja kira-kira? dulu itu dari SMP itu ada sekolah yang namanya SPK, Sekolah Perawat Kesehatan. Jadi dari SMP, sekolah SPK kurang lebih 3 tahun, kemudian dilanjut sekolah kebidanan, D1 kebidanan dulu belum ada D3 kebidanan. Jadi dari SPK, kemudian lanjut D1 kebidanan selama 1 tahun, baru ke D3 kebidanan. Jadi yang SPK itu SMA-nya ya, Bu ya? Iya, sama setara dengan SMA. Iya. Kalau sekarang sudah tidak ada. Iya. Baik, Ibu. Jadi, mengapa Ibu kok memilih usaha praktik bidan ini dibuka sendiri, Ibu? Apa yang membuat Ibu ingin membuka usaha bidan sendiri? Iya, setelah lulus dari D1 Kebidanan, dulu itu saya mendaftar program bidan di desa. Eh, Setelah itu kuliah lagi D3. Nggih. Secara otomatis kalau program bidan di desa itu praktek. Jadi kita melayani masyarakat 24 jam di rumah. Mau tidak mau ya akhirnya praktek juga di rumah. Pagi di desa, di kantor kelurahan, kemudian sorenya di rumah. Seperti itu. Oh, harus membuka sendiri ya, Bu ya? Iya, jadi kita memang melayani masyarakat di desa yang kita tempati full 24 jam. Oh, jadi asal mulanya membuka usaha itu karena program Bidan Desa itu ya, Bu? Iya, mau tidak mau kita mengabdi di desa, eh, bukannya 24 jam, jadi praktek di rumah juga. Eh, saya mau bertanya, Bu, dalam usaha praktek bidan sendiri ini, apakah Ibu membutuhkan perizinan ya, Bu? Iya, pasti. Semua profesi apapun mesti ada perizinannya. Seperti mbak-mbaknya juga nanti di gizi mungkin setelah lulus sama dulu saya juga gitu ada namanya STR, surat registrasi, tanda registrasi. Setelah ngurus registrasi, kita ngurus surat izin praktek bidan, di mana nanti surat itu terupdate 5 tahun sekali. Jadi setelah 5 tahun habis masanya, kita perpanjangan lagi. Semua profesi itu, kalau tidak ada izinnya, kita nggak bisa buka. Itu dengan kita untuk bisa praktek. Sama, nanti Hmm, sampai seperti itu insya Allah. seperti itu ya, Bu. Lalu tugas dan tanggung jawab sebagai bidan yang membuka praktik di rumah sendiri itu apa saja ya, Bu? Iya, tugas kita sebagai bidan baik di desa ataupun praktek sendiri, yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tentunya untuk asuhan kebidanan pada ibu hamil yang biasanya dikatakan ANC, pemeriksaan antenatal care. Kemudian melakukan asuhan persalinan normal secara fisiologis, melakukan pelayanan kepada bayi baru lahir, memberikan pelayanan kontrasepsi,
Kemudian ada juga untuk KIA-nya, kesehatan ibu dan anak. Mungkin kita lebih sasarannya kita data dulu, baru pengisian kohort, ada kohort ibu, kohort bayi, kohort balita, APRAS, itu semua ada. Kemudian juga kita juga melakukan pembinaan di posyandu, nggih. Baik itu pelacakan gizi buruk, apalagi sekarang yang lagi ngetren stunting ya, Iya, tentunya Bu. nanti ada inovasi, salah satunya lintas program, salah satu nanti di program gizi untuk menurunkan angka stunting dan gizi buruk seperti itu. Dan juga masih banyak lagi, nggih, tentunya Iya, Bu. nanti ada ini apa namanya kantong persalinan. Kita juga kerjasama dengan Dasawisma, PKK, banyak sekali yang ada di desa itu. Oh, jadi Gitu. memang nanti di dunia kerja itu ahli gizi sama sama bidan memang satu tim gitu ya, Bu? Iya, satu tim. Paling enggak nanti pada saat posyandu ada bidan, ada ahli gizi, kita kolaborasi untuk pelacakan gizi buruk, menurunkan angka stunting, itu kita kerja sama-sama. Jadi memang tidak bisa sendiri, kerja tim. Oh, Ada juga. Jadi memang bidan desa, ahli gizi, kader, tokoh masyarakat sama-sama untuk eh, menurunkan tentunya yang mungkin mbak-mbaknya digeluti di bidang gizi ini. Kolaborasinya nanti di situ. Oke, Bu. Lalu apa sih Bu yang menjadi duka yang Ibu alami selama menjadi bidan yang praktik di rumah, Bu? Dukanya ya, Iya, dukanya secara otomatis kita itu kan bidan desa, nggih, bidan yang ada di desa. Mau tidak mau buka 24 jam. Jadi tidak ada batasan waktu. Jam berapapun kita harus siap untuk melayani masyarakat yang ada di wilayah kita yang kita tempati. Tuh. lalu untuk sukanya banyak, Bu. Sukanya, alhamdulillah, tentunya kita bisa mengabdi di desa, kita bisa membantu masyarakat. Kalau ada masyarakat yang bisa kita bantu dengan selamat, seperti pertolongan persalinan normal secara fisiologis, itu kita punya kebanggaan sendiri. Walaupun tetap Allah lah yang membantu kita, nggih. Dan perantaraan kita itu punya apa ya? Eh, apa ya? Senang gitu loh ya bisa bantu masyarakat yang ada di sekitar situ. Tentunya untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi balita seperti itu. Iya, Bu. Lalu kendala apa saja sih Bu yang dihadapi dalam Ibu selama praktik di rumah? Lalu bagaimana cara Ibu menyelesaikan kendala tersebut, Bu? Kendala kendala dulu itu awal-awal saya ditempatkan di desa itu terkendala karena tempat. Jadi dulu itu memang tidak ada tempat. Sekarang mungkin ada bangunan pondok bersalin desa itu kan lebih enak. Dulu saya itu memang harus cari tempat sendiri, cari kontrakan sendiri, memang murni biaya sendiri. Sedangkan kita cari tempat itu enggak segampang yang kita bayangkan. Jadi enggak bisa sesuai dengan harapan kita. Kalau kita kan praktek ya memang di desa harus praktek lah, itu kesulitan kita mencari tempat. Sedangkan waktu itu saya dapat rumah kontrakan itu yang apa ya, ruang bersalin itu enggak terlalu besar. Jadi memang harus bisa benar-benar mengatur posisi bagaimana caranya bisa menolong persalinan normal, membantu pelayanan bayi-bayi lahir dan sebagainya. Seperti itu. Permasalahannya kita berusaha, iya, kita berusaha untuk apa ya, mengajukan ke desa, ke tentunya ke Pak Lurah, ke kepala puskesmas. Harapannya nanti ada tempat yang bisa lebih layak lah ataupun lebih sesuai dengan standar untuk praktek. iya. Kemudian untuk dalam usaha bidan ini, Ibu apakah membutuhkan asisten atau orang lain untuk membantu dalam praktek? Iya, kalau
selama pagi di Ponkesdes itu kita memang berpartner sama perawat. Jadi kita sama perawat. Kalau untuk proses di rumah kayak menolong persalinan normal itu memang kita kerjasama sama bidan tetangga. Jadi pada saat menolong persalinan kita berpartner sama bidan tetangga. Jadi menolongnya juga berdua. Seperti itu. Kemudian saat ingin membuka usaha praktek ini, kira-kira apa aja yang perlu disiapkan atau apa aja yang perlu dibeli untuk membuka usaha, Ibu? Iya, sebelum kita memutuskan untuk praktek, tentunya yang utama itu tempat ya. Jadi memang tempat itu harus ada untuk ruang pemeriksaan, untuk ruang bersalin, nifas itu memang harus ada. Kemudian didukung lagi dengan tadi tempat pemeriksaan harus ada bed, kemudian harus ada meja, timbangan bayi, tinggi badan, tensimeter, termometer, seperti itu. Dan satu paket untuk pertolongan persalinan normal. Oksigen juga kita harus siap di rumah. Jadi memang banyak sekali peralatan yang memang harus kita siapkan dulu sebelum kita melangkah untuk membuka praktek di rumah. Oh, Seperti jadi itu. untuk semua alat-alatnya itu juga menyiapkan sendiri ya? Iya, kadangkala memang kita tidak mulai sendiri. Ada yang juga dapat dari dinas kesehatan, tapi itu pun kita tidak semua. Jadi memang lebih banyak kita mempersiapkan sendiri daripada dapat dari dinas kesehatan. Ada ya satu dua yang dapat seperti itu. Apakah Ibu ini juga ada pekerjaan lain selain bidan atau bidan praktek? Tidak ada. Hanya bidan. Baiklah. Ya, mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir. Eh, apa motivasi atau tips dan trik untuk kita, terutama untuk mahasiswa yang mungkin di masa yang akan datang akan membuka usaha sendiri? Iya. Harapannya mbak-mbaknya ini kan masih muda. Waktu untuk praktek, waktu untuk magang itu jadikan tempat untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin selain praktek di rumah sakit, di puskesmas, di perusahaan, ataupun mungkin di pelayanan swasta, monggo cari sebanyak-banyaknya pengalaman, bagaimana cara konseling ke pasien, bagaimana penyuluhan, bagaimana cara pendekatan kepada masyarakat, kepada ibu balita, dan pada saat mungkin di akhir-akhir semester selagi ada waktu untuk bisa digunakan untuk magang, cari sebanyak-banyaknya pengalaman. Sehingga pada saat nanti lulus, paling tidak itu punya pengalaman dari segi tadi dapat dipraktek maupun di magang untuk bekal mbak-mbaknya mungkin nanti bisa membuat usaha sendiri, bisa berpartner dengan teman sejawat sesama ahli gizi, ataupun mungkin berpartner sama dokter dan sebagainya. Jadi paling tidak ada pengalaman, ada pegangan lah sebelum melangkah untuk membuka usaha yang berpartner dengan teman atau profesi lain. Sesuatu itu tidak memang harus benar-benar bersemangat dan step by stepnya diikuti. Apa yang mbaknya lakukan nanti insya Allah tidak mengkhianati hasil. Jadi belajar yang semangat, jangan putus asa. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses semua. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga sudah bersedia menjadi narasumber kami. Terima kasih Bu Ani. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama. Saya izin keluar, G. Iya, Bu. Ya, terima Ya. kasih.